I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kak Nona di pagi yang ceria ini. Oh ya adik-adik, Kak Nona mau ingatin, sebelum kita mau memulai ibadah kita, yang pasti kita harus sudah mandi. Kita wangi, nggak mandi juga nggak apa-apa sih, paling nggak gosok gigi, cuci muka, nggak ada belek. Jadi semangat tuh mau memuji Tuhan. Yang Kak Nona mau ingatin apa?
sediakan alat-alat untuk kita beribadah. Apa itu? Ada buku. Apalagi? Ada pulpen untuk nyatat. Terus ada Alkitab. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita mau ayat hafalan. Buat yang kelas kecil, kelas besar, semua kelas ya. Semua ada ayat hafalannya. Oke? Semangat buat hari ini. Kita mau muji Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom. Pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bersama kakak orange dan kakak kuning. Oke, siapa kak? Kalori dan Kak Nona. Bajunya. Bajunya. Nanti dipanggilnya kakak orange sama kakak Oh kuning. iya, biar imut aja Iya. gitu. Iya, gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti kabarnya luar biasa. Luar biasa. Sudah siap mau memuji Tuhan? Wah, siap. Apalagi Kak? Memuji Tuhan loh kak. Memuji jogetnya juga dong. Kalau cuma bernyanyi, iya. Perlu joget ya, Joget kayak gitu. juga dong. Kalau cuma diam-diam mah nggak Iya, asik. harus gerak ya. Harus bergerak. Betul. Tapi kak, sebelumnya Sebelum mulai untuk menyanyi, Yes. menari, Yap. ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mau ibadah roki, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah roki. Berkatilah kakak-kakak roki. Berkatilah kami adik-adik roki. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Oke, Oke. siap memuji Tuhan. Karena siap. Mari kita mulai. Nah, iya, karena siap. Siap dong. Kalau Kita kan nggak berdua aja. Oh iya. Kita nggak berdua aja tahu. Ada Kita siapa Kak? Empat. Rame ya? Emang Nggak ya? kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Nanti ya. Betul. Ada siapa Kak? Ada Kak Cici. Dan Kak Nanes. Oke. Oke, semua siap memuji Tuhan. Yes. Ya, berarti adik-adik di rumah ikut Kak Nona, Kalori, Kak Cici sama Kak Nandes bernyanyi joget. dan juga Betul. Joget-joget, Iya. loncat-loncat. Oke? siap. Sip. Kita mulai. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets
adik-adik. Apa kabarnya kalian hari ini? Pasti masih luar biasa ya. Begitu juga dengan Kak Lori di sini. Tapi kayaknya ada yang berubah nih ya. Latar belakangnya Kak Lori ya, biasanya yang dibuat warna-warni ya. Sekarang Kak Lori sama posisinya sama kalian nih. Kak Lori cuma di rumah aja ya. Gak apa-apa ya, Kak Lori sharing dari rumah karena hari ini Kak Icatnya lagi istirahat ya. Jadi Kak Lori take-nya dari rumah dan menggunakan perangkat seadanya. Jadi nanti kalau suaranya nggak jelas atau suaranya agak sedikit-sedikit kurang, mohon dimaklum ya adik-adik ya. Gak apa-apa ya. Oke. Nah, hari ini kita minggu ini kita memasuki bulan baru ya. Bulan Agustus. Jelas Kak Lori mau sharing dengan tema yang berbeda, tapi sebelum Kak Lori sharing tema yang berbeda, kita berdoa dulu kali ya, seperti biasa. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan sikap berdoanya tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami kembali bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing ya Tuhan, beribadah roki ya Tuhan, walaupun sampai sekarang kami masih beribadah di rumah saja ya Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman yang akan disampaikan oleh Kakak Roki ya Tuhan. Buka hati kami sehingga kami dapat menerima setiap perkataan-Mu ya Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk nanti melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik ya, Kak Lori review dulu ya. Bulan lalu kan kita belajar satu kata tuh, budaya hormat. Nah, bulan ini Agustus kita juga mau belajar nih satu kata juga sih, tapi yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di negara kita, bangsa Indonesia, kalau sudah bulan Agustus. Yes, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia ya adik-adik. Jadi tema bulan ini kita akan belajar tentang merdeka atau kan kemerdekaan ya. Oke, nah nih Kak Lori mengawali nih di minggu pertama ini ya, seperti biasa ya, tugasnya Kak Lori mengawali minggu pertama ya adik-adik ya. Nah, kalau minggu pertama ini Kak Lori temanya belajar sih dari seorang pahlawan yang luar biasa. Siapa ya dia? Siapa ya kira-kira ya, enaknya ya. Ya, Kak Lori kasih clue deh. Di namanya beliau ini dipakai menjadi nama bandara di salah satu kota terbesar Indonesia. Hurufnya M, huruf keduanya A, huruf ketiganya N. Ya, Manado ya. Ayo, ada yang bisa tebak? Ya, betul. Dr. Sam Ratulangi. Jadi minggu ini Kak Lori akan mengajak kalian belajar dari Dr. Sam Ratulangi. Apa aja yang bisa kita pelajari? Yo. tahan dulu ya. Oke. Nah, sebelum Kak Lori nanti masuk sedikit ya menjelaskan apa sih yang bisa kita pelajari dari Dr. Sam Ratulangi, seperti biasa kita buka dulu ya ayat bacaannya, ayat Alkitabnya. Nah, karena Kak Lori di rumah nih tanpa bantuan monitor yang biasanya Kak Icat ini ya, Kak Icat bantu, di Kak Lori harus buka nih. Harus buka Alkitab ya. Jadi kita baca dulu Alkitab, kalian buka dulu ya. Ayat Alkitab kita hari ini dari Nehemia. Ya, Nehemia. Ayo, Nehemia perjanjian lama apa perjanjian baru? Lama Kak. Tahu dong kita. Good ya. Yuk, kita belajar dari Nehemia 1 ayat 11 ya. Satu ayat aja ya. Kak Lori ambil satu ayat, tapi Kak Lori harapkan kalian bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kak Lori di sini buka Alkitab Kak Lori. Kak Lori yakin kalian juga sudah buka Alkitab kalian di rumah. 1, 2, 3. Ya Tuhan,
berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja, ya. Jadi ini perkataan Nehemia ya, adik-adik ya. Oke, nih sebelum nanti kita ke kisah Alkitabnya ya, Kak Lori mau ini dulu, mau apa ya, kalau misalnya bahas sejarah kan harus ada autobiografinya ya. Siapa sih gitu ya pahlawan ini gitu ya. Walaupun ya adik-adik, pahlawan Indonesia itu banyak sekali. Kalian juga pasti udah belajar sejarah ya di sekolah. Banyak sekali nama-nama pahlawan Indonesia yang bisa kita jadikan contoh buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kategori menjadi pahlawan itu seperti apa, Kak? Ya, apakah kita harus menjadi superhero yang bisa bertarung? Ya, apakah kita harus menjadi jagoan nih, Kak, yang bisa berkelahi, pegang pedang gitu ya? Nah, kalau mungkin zaman dulu iya ya, tapi kalau zaman sekarang Kakak rasa ya kita tidak dalam kondisi berperang melawan apapun ya, melawan negara misalnya ya, tapi kita di sini berperang secara ini ya, secara apa? Secara spiritual mungkin. Enggak ya, kita nggak lagi berperang. Jadi kita bisa menjadi pahlawan dengan bertingkah laku jujur ya. Terus apalagi rajin ya, ya rajin belajar. Misalnya kalian pelajar kan. Nah, kalau kategori dulu pahlawan dulu, dia tuh harus punya sifat yang jujur ya, orang-orang jujur ya, orang-orang yang tahan menderita, orang-orang yang rela menolong sesama ya, dan juga tentunya rajin belajar ya. Belajar juga mereka adik-adik, walaupun mereka berperang melawan penjajah ya. Waktu itu Indonesia dijajah oleh dua bangsa. Yang pertama adalah bangsa Belanda dan yang kedua adalah bangsa Jepang ya. Nah, sedikit tentang Sam Ratulangi ya, kalau boleh kakak ceritakan kembali, walaupun kalian kakak yakin pasti tahu, kalian pernah Google, lihat Wikipedia, terus diceritakan oleh guru, belajar sejarah juga ya. Pak Sam Ratulangi ini dia lahir di Tondano, Sulawesi Utara ya. Tahun 1890. Wah, berarti 31 tahun yang lalu ya, kalau beliau masih hidup ya. Udah berumur ratusan ya adik-adik ya. Dengan nama asli kalau Sam itu biasanya akronim ya, singkatan ya dari namanya ya. Nah, nama aslinya adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Wah, panjangnya namanya ya, kayak nama-nama kalian juga ya, panjang ya. Dengan nama panggilan adalah Sam ya. Nah, seperti kakak bilang tadi, itu kan akronimnya, singkatan. Misalnya dari Samuel biasanya dipanggil Sam ya. Nah, kakak rasa Dr. Sam Ratulangi juga ini diberi Tuhan kepandaian, sama seperti Samuel di tokoh Alkitab adik-adik. Pandainya adalah pandai karena takut akan Tuhan ya. Nah, Pak Sam ini adalah seorang pelajar yang sangat rajin pada saat itu ya. Saat itu yang sangat rajin belajar ya. Pelajaran yang disukainya ada dua adik-adik. Nah, ini kebetulan salah satunya Kak Lori nggak suka. Terlalu jujur ya Kak Lori ya. Kalau kalian kalau suka luar biasa, tapi Kak Lori kebetulan nggak suka sama satu pelajaran ini. Nah, tapi Pak Sam dua yang disukainya adalah matematika dan juga fisika ya. Wah, bayangkan kalau sudah belajar selalu itu ya. Wah, gimana nggak cerdas ya dia. Nggak juga ya, nggak hanya satu pelajaran atau dua pelajaran terus menjadikan kalian yang pelajaran lain tidak cerdas. Tidak ya, masing-masing kalian pasti punya kegemaran ya untuk belajar sesuatu. Ada yang suka sejarah, ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka belajar IPS gitu, ilmu-ilmu IPS, sosial ya. Ada yang suka juga ilmu-ilmu pengetahuan alam, IPA gitu ya, matematika, fisika, kimia dan lain-lain. Itu kegemaran kalian harus kalian asah terus ya. Nah,
Pak Samratulangi ini menyelesaikan studinya di Batavia ya. Batavia itu adalah Jakarta zaman dahulu ya, Dek ya. Dia setelah di Batavia di Jakarta sekarang ya, dia ke Belanda. Oh, hebat ya. Dia lulusan Universitas Zurich ya di Belanda ya. Dia dikenal sangat cerdas ya. Waktu masih muda, di umurnya 28 tahun, dia sudah meraih gelar doktor. Bukan dokter ya, Adik-adik. Doktor ya. Pak Sam ini diberi Tuhan bakat kepemimpinan, Adik-adik. Selain cerdas, dia juga diberikan bakat kepemimpinan. Gimana Kak kepemimpinannya? Wah, dia sangat mengasah bakatnya dia itu menjadi seorang pemimpin ya. Di awal-awal dia sekolah, adik-adik ya, dia pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Wah, hebat nggak tuh? Himpunan mahasiswa Indonesia tapi di Belanda, bukan di Indonesia ya. Jadi kan dia kuliahnya kan di Belanda ya. Jadi dia menjadi ketua perhimpunan mahasiswa di Belanda. Dia juga pernah jadi gubernur pertamanya Sulawesi. Wah, tuh kan. Itu kan bakat yang luar biasa ya, adik-adik, memimpin kalau skala kecil teman-teman mahasiswa. Sekarang dia juga memimpin daerah ya, Sulawesi pertama, gubernur lagi ya pertama ya. Ya, dia juga pernah menjadi ketua organisasi pelajar Asia. Wah, lebih luas lagi tuh dari yang mahasiswa cuman di kampus. Sekarang dulu juga pernah menjadi ketua organisasi pelajar Asia di Swiss. Wah, hebat nggak adik-adik? Hebat ya. Setelah itu dia juga menjadi anggota Volksraad ya, kalau Ring nggak salah baca ya, kalau Ring nggak bisa bahasa Belanda soalnya. Volksraad kalau sekarang tuh kayak MPR DPR lah ya. Nah itu kalau untuk bakat dari segi kepemimpinan ya, kepemimpinan beliau ya, luar biasa nggak? Udah cerdas, punya bakat pemimpin lagi. Wah, luar biasa. Tapi semuanya itu diasah ya, adik-adik. Kalau bakat, adik-adik punya bakat, seperti adik-adik suka math, suka matematika, itu kan harus diasah terus. Gimana asahnya ya? Terus belajar berhitung ya. Begitu juga dengan bakat adik-adik lain-lain ya harus diasah ya. Nggak bisa yang cuman aku punya bakat ini tapi adik-adik diem aja. Enggak ya, tetap harus diasah ya. Nah, selain itu dia juga suka menulis, adik-adik, suka mengarang, suka menulis ya. Dia mendirikan majalah berbahasa Belanda melalui tulisan-tulisannya ya. Tulisan apa Kak? Ya, tokoh-tokoh nasional pada waktu itu seperti Bung Hatta, Bung Karno gitu ya. Ya, dan lain-lainnya. Nah, sekembalinya dari Eropa, tadi kan dia kuliah di Belanda, terus pelajar di Swiss juga, ketua organisasi di Swiss ya. Dia kembali ke Indonesia dengan melakukan banyak kegiatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kebijakan yang paling dirasa ya waktu itu ya adalah kebijakan beliau tentang kerja paksa yang berlaku di Minahasa. Ya, itu berhasil dihapuskan karena usahanya Pak Sam ya. Jadi waktu itu ada kebijakan yang harus kerja paksa, adik-adik. Kerja paksa itu ya melakukan kerja yang dipaksa tapi dengan minim bayaran atau nggak dibayar sama sekali ya. Itu namanya kerja paksa ya, adik-adik. Kalau sekarang kan mungkin mama papa di rumah bekerja tapi ada hak yang mama papa terima ya. Misalnya mama papa digaji atau nggak mama papa menggaji karyawannya, itu kan ada. Itu bukan kerja paksa. Kalau kerja paksa itu ya ada bayaran mungkin minim atau nggak dibayar sama sekali. Itu namanya kerja paksa ya. Dan itu kebijakan beliau untuk menghapus itu di Minahasa pada saat itu ya. Nah, pada saat Pak Samratulangi ini duduk di MPR ya, MPR DPR saat itu ya, yang namanya Volksraad. Kalau Ri nggak tahu deh ya bener apa enggak ya pengucapannya ya. Dia giat memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan ya dalam berbagai bidang kehidupan ya. Jadi setara gitu ya, nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi ya. Pokoknya semua memperlakukan itu setara ya. Jadi nggak mentang-mentang dia orang nggak punya terus diberlakukan tidak enak atau semena-mena, itu enggak ya. Jadi itu dia diperjuangkannya. Dia
selain itu dia juga menjadi anggota PPKI ya. Banyak banget ya yang bisa kita pelajari, dan apa yang dia capai itu banyak banget ya adik-adik. Nah, sesudah Indonesia merdeka, tadi Kalori bilang dia menjadi gubernur pertamanya Sulawesi ya. Selama memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, Pak Sam pernah juga ditangkap ya, pernah juga ditangkap ya sama Belanda ya, dan dibuang ke Papua. Kalau dulu kan kalau ditangkap terus diasingkan ke suatu daerah yang jauh dari tempatnya, ya misalnya tempat tinggalnya Pak Sam ya, di waktu itu di Sulawesi, dia dibuang ke Papua ya, kembalinya ke Pulau Jawa. Ya, dia ditangkap lagi adik-adik ya, ditangkap lagi ya. Kenapa Kak ditangkapnya? Karena dulu mungkin Pak Samratulangi ini sangat vokal ya, maksudnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi mungkin Belandanya agak takut ya, jadi makanya ditangkap dan beliau meninggal dalam tahanan Belanda pada 30 Juni 1949 ya. Itu tepat berapa tahun tuh? 4 tahun Indonesia merdeka ya. Nah, nama dia diabadikan menjadi bandar udara di Manado, yaitu ya Bandar Udara Samratulangi ya. Dan juga ada nama universitas di Sulawesi Utara ya, Universitas Samratulangi ya. Banyak ya, karena dia dikenal dengan jasa-jasanya dan juga apa yang sudah dia buat bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini mengucapkan rasa terima kasihnya atas jasanya Pak Samratulangi, berupa memberikan nama pada bandara dan juga universitas. Ada juga di jalan-jalan ya, seperti kalian tahu ada Jalan Jenderal Sudirman dan lain-lain ya. Nah, yang bisa kita dapatkan juga dari Pak Samratulangi ini, dia punya satu filsafat adik-adik. Mudah-mudahan Kalori ini, maaf ya kalau Kalori salah baca ya, karena Kalori cuma baca apa yang ditulisannya ya. Kalau misalnya nadanya salah atau apa, mohon maaf ya bagi mama-mama ya yang tahu bahasa ini ya. Jadi filsafat yang Pak Sam keluarkan atau lahirkan, dia punya satu kata yang bahasanya gini nih, Sito Timo Tumou Tou. Nah, mudah-mudahan Kalori bener ya bacanya ya. Yang artinya gini adik-adik, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Wah, tuh keren gak tuh? Keren sih menurut Kalori ya. Yang manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia ya. Berarti ya kita ya bisa disebut sebagai manusia kalau kita sudah melakukan sesama kita ya seperti manusia gitu ya, seperti layaknya manusia ya. Apa aja Kak ya, kelakuannya manusia. Walah, masa ada yang nggak tahu ya selama ini kita pelajari ya, yang selama ini kakak-kakak juga sering kasih tahu ke adik-adik gitu ya, menolong ya tidak membeda-bedakan ya, tidak boleh bully-bully ya, itu seperti itu ya. Jadi apalagi ya Kak Lori mau ini, jadi beliau itu mendapat gelar kemerdekaan nasional ya karena atas semua jasa-jasa yang beliau lakukan ya. Ada tanda jasa pahlawan dari Presiden Soekarno, terus ada setia lencana perintis kemerdekaan juga beliau dapat, piagam perintis pers juga beliau dapat ya. Oke, itu sih sekilas tentang Bapak Dr. Samratulangi ya. Kenapa kita ambil satu contoh? Karena Pak Sam ini merupakan contoh yang luar biasa ya. Salah satunya ya adik-adik dari banyak pahlawan yang tentunya juga punya bukan punya keunggulan ya. Beliau juga dapat gelar adik-adik sebagai pahlawan kemerdekaan nasional ya. Nah, selain mendapat gelar kemerdekaan pahlawan nasional, dia juga mendapat tanda jasa pahlawan ya yang dianugerahkan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, atas jasanya dalam
perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara Indonesia. Dan juga ada juga Setia Lencana perintis kemerdekaan 17 Agustus, juga Piagam perintis pers Indonesia. Dan beliau meninggal di Jakarta tanggal 30 Juni 1949 pada umur 58 tahun. Nah, itu sih ya sedikit biografinya Bapak Sam Ratulangi ya, yang bisa kita belajar nih dari Pak Sam ini ya. Ini salah satunya aja ya, tokoh nasional ya adik-adik, pahlawan nasional kan banyak. Kalau cuma ambil aja dari Pak Sam Ratulangi ya, apa yang kita bisa ambil adik-adik, banyak tadi ya dari ceritanya Kalori ya, bahwa beliau itu adalah pribadi yang cerdas ya. Cerdasnya kenapa? Ya cerdas karena dia belajar ya, dia menyukai dua mata pelajaran yang tadi ya, matematika sama fisika. Dia juga punya bakat kepemimpinan ya, bakat, dan dia itu asah terus ya. Jadi adik-adik apapun yang adik-adik punya talenta saat ini ya, adik-adik suka menghitung, adik-adik suka menggambar, adik-adik suka menciptakan sesuatu gitu ya, ya diasah ya adik-adik, harus diasah ya. Nah tadi kan tokoh kemerdekaan nih, tokoh Alkitabnya ada nggak sih Kak Lori? Ya ada dong ya, karena kita bahas sharing firman Tuhan ya pasti ada ya, pasti ada tokoh Alkitabnya. Kalau kalian tadi fokus ya, coba siapa tokoh Alkitabnya? Yang tadi kita baca itu di awal ayat Alkitab. Yes ya, Nehemia ya. Wah, Nehemia ini siapa Kak? Wah ya, sekarang sebelum masuk ke Nehemia, Kak Lori tanya dulu kita di Alkitab ada nggak sih cerita tentang kemerdekaan? Wah, ada Kak. Yes, aku ingat saat Bapak Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yes, ya itu ya, itu juga Bapak Musa juga menggerakkan ya bangsa Israel untuk freedom ya, untuk merdeka ya dari tanah Mesir ya. Jadi dia bangsa Israel tidak menjadi budak lagi ya, makanya bangsa Israel ingin meninggalkan Mesir ya. Oke, balik lagi ke Nehemia nih. Wah, siapa sih Kak Nehemia ini? Nah, Nehemia ini adalah seorang bangsa Israel ya, tentu saja ya, yang dia ditawan. Nih adik-adik, ditawan ya. Kalau dulu ditawan itu ya disandra istilahnya. Kalau sekarang ya ditawan, tapi ditawannya tidak dipenjarakan. Dia itu tinggal di istana raja dan bekerja sebagai juru minuman raja ya, yang selalu menyiapkan minumnya raja ya, juru minuman raja ya. Nah, Nehemia ini walaupun dia ditahan ya, ditawan istilahnya ya, dia tuh sangat mengasihi bangsa dan negaranya ya. Waktu itu bangsa Israel ya, sebutannya bangsa ya, saat itu bukan negara ya, bangsa Israel. Nah, pada saat dia menerima kabar nih dari teman-temannya yang mengunjungi dia di istana raja, teman-temannya ini menceritakan, waduh, bangsa kita sedang lagi tidak baik nih. Wah ya, lagi kesusahan ini gitu kan. Kenapa kesusahan ya? Karena saat itu memang lagi diserang ya adik-adik ya. Teman-temannya ini menceritakan, teman-teman Nehemia itu menceritakan bahwa wah, tembok-tembok beberapa bagian tembok Yerusalem ini sudah sudah rusak gitu ya. Pintu-pintunya, gerbangnya terbakar gitu ya. Musuh menunggu di luar gitu ya untuk masuk. Kalau adik-adik di benteng kerajaan itu kan ya, itu ada tembok-tembok ya yang melindungi menjaga barisan paling depan tuh. Nah, itu aja udah beberapa yang sudah hancur gitu ya. Bayangkan ya adik-adik ya, pada saat itu kalau misalnya sampai hancur kan berarti musuh masih bisa masuk ke dalam kota itu ya. Jadi saat dia diceritakan itu dia sedih adik-adik. Dia sedih, bagaimana ini Tuhan, dia menangis. Bagaimana ini Tuhan, terus dia berdoa, dia berpuasa dan meminta kepada Tuhan. Yang melalui doanya dia tidak makan ya, dia rela tidak makan, dia berpuasa saat itu dan berdoa bagi bangsa dan negaranya ya, Israel ya. Nah, walaupun dia ditawan ya, berarti kan dia tinggal istilahnya enak ya, dia tinggal di istana ya, yang megah gitu ya, yang makan nih pasti dan tidurnya juga terjamin enak adik-adik, nggak mungkin enggak ya. Tapi Nehemia ini nggak bisa tenang adik-adik ya, tetap
dia harus berpikir, aku harus buat sesuatu bagi bangsaku, ya. Aku harus buat sesuatu nih buat bangsaku. Apa ya? Dia terus berdoa, terus Tuhan memberi dia jawaban. Coba deh kamu bilang sama raja, kamu minta izin pulang ya, supaya Tuhan memberi keberanian ya, istilahnya keberanian pada Nehemia untuk berani berkata kepada raja bahwa dia minta izin untuk pulang ya. Nah pada saat itu ya dia meminta izin adik-adik kepada raja saat itu yang berkuasa ya, raja yang menahan dia ya. Bolehkah saya pulang ya tuanku raja gitu ya, untuk membangun kembali tembok yang telah terbongkar ya, istilahnya yang sudah banyak istilahnya bolong-bolongnya gitu ya. sudah lumayan ya kelihatan gitu ya, hancurnya gitu ya. Dia minta izin, dan apa ya saat itu terjadi ya, rajanya itu mengizinkan dia untuk pulang ya, untuk pulang ke kota Yerusalem ya, tembok Yerusalem. Dia membayangkan bahwa tembok Yerusalem tuh udah benar-benar hancur gitu ya. Nah, harusnya kalau kakak ya saat itu mungkin berpikir, aduh udah enak-enak nih tinggal di istana raja ya, kemewahan kenapa harus ditinggalkan cuma hanya demi keselamatan bangsa negara ya. Tapi tidak, Nehemia tidak berpikir seperti itu ya, walaupun dia hidup enak di istana negara, tapi dia tetap memikirkan bagaimana keselamatan bangsa dan negaranya. Nah itulah sifat seorang pahlawan adik-adik, dan dia berani berkorban buat bangsa dan negaranya. Dia berani meninggalkan segala sesuatu yang enak dalam hidupnya, sesuatu yang nyaman dalam hidupnya gitu ya, untuk kembali dan membela bangsa dan negaranya ya. Nah, Israel ini punya Nehemia yang berhasil dipakai Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem yang telah terbongkar ya, sudah beberapa hancur ya. Nah, padahal saat itu kondisinya juga lagi sedang tidak terkacau juga ya adik-adik. Pada saat itu bangsa Israel, bagaimana mereka, Tuhan itu memberikan hal yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa pada bangsa Israel ya, ketika mereka memegang tangan kanan adalah memegang peralatan tukang istilahnya ya, karena membangun kembali tembok kan harus, kalau sekarang kan bapak tukang itu kalau mau buat tembok kan peralatan tukangnya banyak ya. Nah, kirinya pedang karena melawan bangsa yang akan menyerang gitu ya, melawan musuhnya ya. Luar biasa, dua tangan bergerak ya. Nah, seperti itulah kalau untuk tokoh Alkitabnya ya adik-adik. Kita di kisah di Alkitab juga banyak juga pahlawan-pahlawan yang juga berjuang ya, dari zamannya Musa sampai sekarang ya, banyak ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Itu pahlawan semua ya, pahlawan pahlawan yang luar biasa ya adik-adik, walaupun tidak dalam kondisi berperang atau apa ya, dalam menjalankan tugas untuk mengajarkan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus, itu juga suatu misi yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang luar biasa ya, ratusan ribuan ya nama-nama pahlawan ya, kalori nggak bisa sebutkan satu-satu, kalian juga yakin udah belajar. Nah, ada kriteria nih menjadi seorang pahlawan yang bisa kita pelajari ya, bahwa yang bisa kita ambil juga bahwa pahlawan itu harus jujur. Tadi kan kalori udah sharing yang pertama, pahlawan itu harus jujur ya, harus tahan menderita. Yang kedua adalah rela menolong sesama dan suka membaca dan suka belajar ya. Karena tadi ilmu itu berkembang ya adik-adik, nggak hanya ilmu itu diam gitu ya, sama kayak badan kita ini kan tumbuh dan berkembang, begitu juga ilmu juga berkembang. Jadi kita jangan stop untuk tidak belajar, harus belajar ya adik-adik. Sekarang adik-adik belajar di sekolah, misalnya di sekolah dasar, sekolah menengah ya, nanti naik ke SMP, dan SMA, nanti kuliah ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bekerja juga kita belajar. Mama papa juga tetap harus belajar, update ilmu baru. Sekarang apalagi sekarang perkembangan gadget kan luar biasa ya, berkembang juga. Nah, kalau kita tidak belajar ya pasti akan kesusahan, kita akan tertinggal ya. Oke.
Itu adik-adik sharing kalori minggu ini ya, nangkep ya. Kenapa kita belajar dari Pak Samratulangi? Yang pertama, Pak Samratulangi ini adalah seorang yang rajin belajar, tentu ya, sehingga ia menjadi orang yang pandai. Lewat kepandaiannya dia dapat memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhannya melalui apa? Melalui hidupnya dan apa yang dia perjuangkan ya adik-adik. Dengan bakat pemimpinnya, dengan mengembangkan bakat penulisnya ya, itu juga hal yang memuliakan Tuhan. Nah, dari Nehemia, yang kedua dari Nehemia juga sangat mencintai bangsa dan negaranya ya, sehingga ia rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Berkorbannya di mana tadi dia hidup enak, dia harus kembali ke negaranya untuk berjuang bersama negaranya ya, bangsanya ya, pada saat itu bangsa Israel. Nah, yang ketiga lah, kita juga bisa menjadi pahlawan buat bangsa ini. Dengan apa Kak? Kalau zaman dahulu mungkin merebut kemerdekaan ya, mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nah, kalau zaman sekarang adalah mengisi kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan itu ya dengan banyak hal ya adik-adik ya. Kalau dalam tadi Kak Lori bilang kan, kalau kita dalam tidak kondisi berperang ya, banyak yang bisa kita lakukan ya untuk mengisi kemerdekaan itu ya. Contohnya ya bangga terhadap bangsa dan negara, mencintai bangsa dan negara, mencintai produk-produk bangsa dan negara. Terus dan juga untuk diri kita sendiri ya, kita menjadi pribadi yang luar biasa ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kalian punya bakat apa ya diasah, itu bakat kalian. Kalau kalian mempunyai sesuatu yang dikerjakan ya itu yang kalian kerjakan ya. Ya, jadi ayo kita mengisi kemerdekaan ini dengan salah satunya yaitu rajin belajar seperti Bapak Samratulangi ya. Rajin belajarnya apa aja ya? Kalau di sekolah minggu ya rajin membaca Alkitab. Terus kalau di sekolah rajin membaca buku pelajaran, membuat PR ya. Terus kalau kalian suka meneliti ya, rajin-rajin melakukan penelitian. Terus kalian juga mempunyai rasa haus terhadap ilmu pengetahuan yang baru ya. Gak hanya ilmunya, gak hanya itu aja, tapi berkembang ya. Juga rajin bertanya, kalau guru menerangkan ada yang nggak bisa, belum tahu gitu, nggak tahu nih apa nih, bertanya ya adik-adik ya, terus berdiskusi juga, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Wah, ayat hafalan dari mana ya? Sebentar, Kalori cari Alkitab Kalori dulu. Tada! Yuk. Untuk minggu ini ayat hafalannya kelas besar dan kelas kecil sama, dari Amsal 16 ayat 16. Yuk, buka Amsal 16 ayat 16. Ya. Satu, kita baca sama-sama ya, kelas kecil dan kelas besar ya. Adik-adik baca semuanya ya sama-sama. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ya, nanti dibaca dulu, habis itu dihafalkan, dan jangan lupa dikirimkan ke kakak Rocky kontaknya ya. Tetap setia memvideokan ayat hafalan ya adik-adik ya. Oke, selesai firman Tuhan kakak minggu ini ya. Kakak Lori harap kalian mengerti ya apa yang ingin Kak Lori sampaikan, bahwa bagaimana sih kita bisa terlibat dalam kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan itu dengan rajin belajar ya. Rajin belajar, kalian punya bakat apa diasah ya. Oke, mari adik-adik kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran yang kami terima pada hari ini ya Tuhan. Satu pribadi yang luar biasa yang bisa kami contoh yaitu Bapak Samratulangi, dan juga tokoh Alkitab yang bisa kami contoh Nehemia ya Tuhan. Berilah kami hati seperti hati Bapak Samratulangi dan juga Nehemia ya Tuhan, di mana mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berperilaku baik di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Setiap apa yang mereka contohkan, supaya kami juga dapat menjadi contoh juga ya Tuhan bagi kehidupan kami, lingkungan kami dan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya,
Ya, gak kerasa ya, kita sudah di penghujung ibadah ya. Saatnya kalian terima berkat dari Tuhan. Tapi sebelum itu, kalau Ri mau menegaskan lagi apa yang kita pelajari pada hari ini pertama dari Bapak Samratulangi, kita bisa belajar bahwa beliau itu sangat rajin dalam belajar ya adik-adik. Dan beliau menjadi pandai, dalam artian ya lewat kepandaiannya itu dia dapat memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kalau adik-adik punya bakat atau apapun itu harus diasah ya, digunakan bakat yang diberikan Tuhan kepada adik-adik ya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya, apapun akademis dan non akademis ya. Akademis misalnya kalian suka pelajaran math, fisika dan lain-lain. Kalau misalnya non akademis itu kalian menjadi atlet, suka berolahraga, kalian suka buat-buat, itu non akademis ya. Dan dari Nehemia kita bisa belajar bagaimana kita bisa mencintai bangsa dan negara kita ya, rela berkorban buat bangsa dan negara kita ya. Dua itu ya adik-adik ya. Dan kita juga harus ya mempraktekkan bagaimana kita mencintai bangsa negara kita ini ya. Banyak ya contohnya yang sudah adik-adik lakukan pada saat ini ya. Adik-adik sekarang bangkit berdiri karena adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan. Buka tangannya, bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi naik dan bukan turun, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar masukmu, bahwa percayalah bahwa mulut kita semua penuh kuasa dan diurapi. Genggam kedua tangan kalian dan sebutkan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari buka tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dari sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.